Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beri-beri nikmat. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi yang berjudul ideologi dalam penerjemahan. Adapun materi ini telah kita rangkum sedemikian rupa, lalu kita resum dari 3 referensi yang ada, yaitu ya mulai slide selanjutnya, tolong. Nah, inilah susunan tim pada kelompok ini, yaitu yang pertama ada Fuad Fauzan Majid, dan ada Ana Novel Faras Febriansa, dan teman kami Rahma Isna. Oke, langsung saja kita beranjak ke materi pertama, yaitu seputar definisi yang akan disampaikan oleh Rahma Isna. Kepadanya kami persilahkan. Ya, berikut beberapa definisi dalam penerjemahan. Pada umumnya, penerjemahan merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengalihkan pesan dari BSU ke BSA. Hal tersebut sama dengan pendapat Larson yang menyatakan bahwa penerjemahan merupakan pengalihan makna yang dilakukan dari bentuk bahasa pertama ke bentuk bahasa kedua secara struktur semantisnya. Faktor-faktor tertentu seperti keunikan dalam bahasa yang membentuk peradaban bahasa dan perbedaan budaya antara bahasa utama serta perbedaan ideologi masing-masing penerjemahan yang berupa keyakinan dan anggapan tentang ketepatan penggunaan teknik penerjemahan tertentu dalam suatu praktik penerjemahan. Menurut Hatim dan Mundai, 2004, beliau mendefinisikan bahwa penerjemahan merupakan suatu proses yang menunjukkan teks dari SL ke TL. Definisi ini menunjukkan bahwa di dalam penerjemahan melibatkan bahasa penerjemah dan kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan menurut Neumark tahun 1988, penerjemahan merupakan suatu kegiatan pengalihan kebahasaan makna teks dari bahasa satu ke bahasa yang lain dengan cara yang dimasukkan oleh penulis teks. Pada satu sisi, penerjemahan itu seharusnya merupakan hal yang sangat sederhana, asalkan seseorang bisa dengan baik berbicara bahasa asing. Namun, kebanyakan orang biasanya melihat penerjemahan sebagai sesuatu yang rumit, karena biasanya ketika menggunakan bahasa asing, seseorang akan merasa menjadi orang lain. Oleh karena itu, dalam beberapa jenis teks, seperti teks resmi, teks dialek, lokal, dan budaya, seorang penerjemah itu sebanyak mungkin seorang penerjemah itu harus menggunakan sumber bahasa sasaran menjadi bahasa yang semakin besar. Ya, adapun ideologi secara umum dapat diartikan sebagai prinsip yang dipercayai kebenarannya oleh komunitas tertentu dalam suatu masyarakat. Hal ini diambil dari kutipan Hood tahun 2003 halaman 1. Oke, selanjutnya. Baik, beralih ke analisis komparatif, yaitu pertama kita akan mengambil referensi dari Mundai tahun 2016, yaitu penerjemahan, yaitu merupakan reproduksi pesan yang mengandung di dalamnya sumber teks. Ya, ini seperti pernyataan dari Basnet dan Leverferry tahun 1992, bahwasanya
seluruh tujuan yang selalu dibayangi oleh ideologi tertentu, maka penerjemah tidak terlepas dari pengaruh ideologi tersebut. Posisi penerjemah berada pada antara dia bertindak netral, tidak memihak satu pihak yang terlibat dalam proses komunikasi dui bahasa itu. Oleh karena itu, bagi Leverfree, pertimbangan yang paling penting adalah pertimbangan ideologis. Dalam hal ini merujuk pada ideologi penerjemah atau ideologi yang dikenakan pada penerjemah oleh Patrones. Pertimbangan puitis mengacu pada puisi yang dominan dalam budaya BSA, yakni bersama-sama ideologi dan puisi medikte strategi penerjemahan dan solusi untuk masalah tertentu. Adapun contoh yang diberikan oleh Lefere ini diambil dari drama Yunani klasik, yaitu Lysistrata oleh Aristophanes. Di sana Lysistrata meminta karakter perdamaian perempuan alegoris untuk membawa utusan Sparta kepadanya, menambahkan en me dido ten ciera te satre sage. Oke, slide selanjutnya. Nah, pada setiap tingkat proses penerjemahan dapat ditunjukkan bahwa jika pertimbangan linguistik bertentangan dengan pertimbangan yang bersifat ideologis atau puitis, yang terakhir cenderung menang. Hal ini disampaikan oleh Lefevre pada tahun 1992. Selanjutnya. Nah, sedangkan berdasarkan sudut pandang dan keadaan sosial budaya masyarakat ini, maka penerjemah secara sadar ataupun tidak juga telah menggunakan ideologi dalam tindak penerjemahannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi dalam penerjemahan adalah kepercayaan atau kecenderungan penerjemah mengenai benar atau salah atau berkualitas dan tidak berkualitasnya suatu bentuk terjemahan yang dapat diterima oleh pembaca. Pengertian ini kita ambil dari buku karangan Hatim dan Mundai tahun 2004. Slide selanjutnya. Oke, untuk bagian sintesis akan disampaikan oleh Akhina Fuad Fauzan. Padanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah sintesis. Ideologi dalam penerjemahan adalah suatu prinsip dan keyakinan terkait benar, salah, dan juga baik buruk dalam suatu penerjemahan. Yang dimana terjemahan seperti apa yang terbaik bagi masyarakat pembaca, bahasa target atau terjemahan seperti apa yang cocok dan disukai masyarakat tersebut. Sebagian para penerjemah mempercayai bahwasanya penerjemahan dapat dikatakan tepat bila pada teks terjemahan telah menyampaikan pesan teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa target secara tepat. Penerimaan kemudian menjadi suatu yang tidak diperhatikan. Sebagian lainnya melihat teks terjemahan yang benar sebagai teks terjemahan dengan penerimaan yang tinggi. Teks terjemahan yang memenuhi kaidah bahasa sasaran, baik gramatika maupun budaya. Dikatakan benar atau salah dalam penerjemahan sangat relatif dengan berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di luar proses penerjemahan itu sendiri. Seorang penerjemah pasti terikat pada konstruksi ideologis konsep benar dan salah ini. Baik atau buruknya suatu terjemahan ditentukan oleh siapa dan untuk tujuan apa suatu terjemahan dilakukan. Next. Berikut adalah pemetaan tugas yang kelompok kami rangkum ya. Yang pertama itu ada Ana sendiri bagian mengkaji materi ideologi dalam penerjemahan dalam buku Mundai tahun 2016 yang berjudul Introduction, Translation, Studies, Theories, and Application. Dan teman saya Rahma Isna mengkaji materi ideologi dalam penerjemahan dalam buku Hatim dan Mundai tahun 2004 yang berjudul Translation and Advanced Research Book. Dan yang terakhir ada Akhina Fuad Fauzan yang mengkaji materi ideologi dalam penerjemahan dalam buku Becker dan Mona tahun 2001 yang berjudul Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Next.
Nah, berikut adalah referensi yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.